Halo sahabat Teknika 107,7 FM, gimana kabar Anda dari siang menuju sore hari ini? Ini kayaknya Singaraja sudah mulai agak mendung-mendung gimana gitu ya. Oke, ketemu lagi nih bareng saya Maha Putri di ajang STEMC Flash episode 11 bersama Nikita di operator, terus ada Bro Yudi Astrawan juga di tim IT. Nah, tumben nih STEMC Flash sehari sampai nongol 2 kali. Tentu saja karena ada yang spesial ya sahabat Teknika. Kalau barusan kita sudah bincang-bincang dengan Bapak Andi dari Toyota Auto 2000. Sekarang giliran yang roda 2. Oke, selamat siang Bapak Made Putra Astika. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Ya, kabar baik. Kabar baik. Sudah sering ke Singaraja Pak ya? Lumayan sering. Lumayan. Oke. Nah, Bapak Made Putra Astika ini, sahabat Teknika, beliau adalah perwakilan dari Astra Motor Body yang saat ini sedang menguji konsentrasi keahlian TBSN dalam rangka peningkatan status ya sebagai tempat TUK. Oke. Mungkin Bapak Made bisa diceritakan dulu biar masyarakat juga tahu nih Pak Made ya. Ini kok tiba-tiba nih ada Honda nih gitu kan ya ke bengkel sepeda motor STEMC. Sebenarnya kita sudah kerjasama dari cukup lama ya Bapak ya. Ya. Oke. Sebenarnya kita ada beberapa SMK di Bali. Kita ada program namanya Satu Hadi Education Program yang kita sebut atau singkat dengan SEP. Nah, di mana program ini merupakan program yang berfokus di bidang vokasi yang memang program non profit. Kan biasanya kalau usaha-usaha itu pentingin profit. Iya, betul. Kalau di sini kita program yang memang non profit. Tujuannya untuk mengembangkan di bidang vokasi secara nasional. Untuk saat ini sudah sampai 711 kalau salah ya untuk SMK Mitra Binaan HM. Kita sebut SMK kerjasama dengan Honda itu adalah SMK Mitra Binaan HM. Nah, salah satunya adalah SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, kebetulan di Bali kami dari main dealer Astra Motor Bali kita ada 9 SMK yang MOU dengan kita dan memang ada jurusan TBSN yaitu Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, di samping itu kebetulan SMK Negeri 3 Singaraja yang memang dari awal kita mengajukan sulit untuk bergabung karena kan mungkin ada beberapa kendala dan sebagainya. Dan akhirnya di tahun 2020 akhirnya pihak sekolah yang mengajukan untuk join dengan Honda karena mungkin program ini lumayan sangat membantu sekali di bidang vokasi di seluruh SMK binaan di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya di tahun 2020 awal pas sebelum COVID kita peresmian untuk bergabung dengan SMK Negeri 3 Singaraja di bidang vokasi. Jadi dari materi aja, kemudian sarana dan prasarana untuk gurunya juga. Jadi ada pelatihan guru dan ada sertifikasi guru yang memang harus standar Honda. Jadi awal bergabung memang agak berat karena kita startnya memang harus ada beberapa item yang perlu dilengkapi oleh SMK. Selain itu juga kita 2 tahun setelah itu COVID ya benar. Dan sangat mengakibatkan komunikasi dengan SMK secara online saja. Secara online. Namun walaupun secara online kita tetap untuk meningkatkan skill pengetahuan guru kita lakukan training guru secara online juga. Setelah itu setelah COVID kita adakan secara offline yaitu sertifikasi guru berdasarkan materi yang sudah kita ajarkan selama online. Berarti itu harusnya rindunya menggebu-gebu ya? Iya. Karena sebelumnya lagi sayang-sayangnya dipaksa LDR-an gara-gara COVID. Oke, semua kena dampaknya pada saat itu. Berarti kemarin itu kita sudah mulai start kerjasama dari tahun 2000, itu sudah 2020 ya. Jadi mulai dari pelatihan untuk guru sampai magang ya Pak? Oh ya, sampai magang industri guru. Sampai magang industri guru. Jadi diharapkan nanti atas pengalaman guru bisa memberikan informasi kepada siswanya. Kan kita di setiap tahun itu ada namanya prakrem atau praktek kerja industri atau kita sering dengar kata PKL, praktek dalam mana. Nah, itu gurunya harus memberikan informasi terkait dengan pengalaman gurunya sendiri di industri sehingga siswa-siswinya ada bayangan nih di industri itu seperti apa dunianya. Jadi
proses dari awal sampai akhir itu seperti apa. Oke. Nah, mungkin dari yang terlihat juga ini Bapak ya, sudah beberapa lama sejak kita join nih melalui MOU ya. Jadi sepertinya memang di TBSM untuk sekarang ini sudah menerapkan kurikulum yang sudah sinkron dengan kebutuhan dari Honda. Terus kemarin kan juga ketika uji kompetensi juga sudah ada dari Honda juga untuk siswa. Oke. Mungkin bisa disampaikan ya, mungkin ada standar-standar tertentu yang memang khusus Honda punya, yang yang harus dikuasai oleh anak-anak yang menjadi binaan. Oke, untuk yang pertama kita tujuannya kan nanti kelulusan ya. Jadi tujuan akhir adalah lulusan siswa-siswi lulusan SMK Negeri 3 Singaraja itu siap kerja. Itu tujuannya. Nah, berarti kita harus bekali dari awal, yaitu dari kurikulumnya. Nah, setiap tahun kita adakan sinkronisasi kurikulum dengan pihak sekolah berkaitan dengan materi ajar yang diberikan, kurikulum yang diberikan oleh dinas. Kita sinkronisasikan dengan materi ajar di kota. Jadi secara mudahnya kita bayangkan bahwa materi yang diberikan kepada siswa-siswi SMK Negeri 3 Singaraja dari kelas 10 sampai kelas 12 itu sudah bertaraf standar Honda. Jadi diharapkan nanti materi tersebut dapat memberikan hasil lulusan yang baik dari siap kerja. Jadi, misalkan kalau yang nggak bisa melanjutkan, jadi bisa langsung kerja. Betul. Nah, samping itu juga nanti setelah kerja kita ada program berkelanjutan. Mungkin nanti akan saya bicarakan lagi. Kemudian selain itu juga standar secara tools. Kita ada akreditasi berdasarkan standar grade kita sebutkan masing-masing SMK. Berawal dari tahun 2020 kita melakukan audit ke SMK, yaitu beberapa syarat yang perlu dilengkapi oleh SMK untuk bergabung ke Honda. Untuk saat itu masih standar grade B sudah cukup. Jadi ada beberapa tools dan peralatan dan ada yang perlu dipersiapkan oleh SMK itu udah kita cross check dan kita audit dan masuk ke grade B statusnya. Namun karena semangat SMK sangat berkembang, jadi menyalip SMK yang lain yang masih grade B. Jadi sekalian ada yang bergabung dari B. Dan di tahun 2022 itu SMK Negeri 3 Singaraja sudah mengajukan ke grade A. Jadi 2 tahun selama COVID itu sudah mengumpulkan beberapa poin penilaian dari kami sehingga masuk ke kategori grade A secara langsung dari B ke A. Bahkan ada yang SMK yang lain yang masih grade B gitu. Saat ini kita kirim sampai ke grade A. Nah, lumayan semangat sekali SMK-nya dan bahkan di tahun ini kita yang baru kita adakan hari ini yaitu naik grade ke grade A plus atau standar TUK. Nah, TUK versi industri ya. Jadi kalau kita lihat TUK versi industri pasti speknya sudah sangat tinggi, sudah standar industri gitu ya. Nah, jadi diharapkan nanti dengan fasilitas yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja mampu memproduksi lulusan SMK yang sangat produktif dan siap kerja. Jadi selain bisa kerja di cabang kita, dan kita ada 160 jaringan AHAS di Kerosin Sepeda Motor Honda yang siap menampung lulusan SMK Negeri 3 Singaraja. Sampai itu juga kita ada program berkelanjutan di mana siswa SMK Negeri Singaraja yang misalkan yang ingin berwirausaha, kita ada program berkelanjutan namanya Extraordinary Entrepreneurship, di mana kita support baik itu secara teori dan praktek dan juga pembekalan tools. Jadi ada tools gratis dan ada juga biaya atau secara finance, suntikan dana tanpa bunga. Dari kita kan punya banyak anak perusahaan, salah satunya adalah IF yang memang bergerak di bidang finance. Jadi kita berikan suntikan dana untuk startup membuka usaha. Oke, wah Bang, ini tawarannya sudah banyak dan bagus banget ya. Ya, berkelanjutan. Apalagi ini kan begini ya Pak ya. Jadi animo masyarakat kalau sudah mau ke STM itu larinya TBSM. Jadi ini bosnya sampai bingung ya. Jadi yang
apa namanya, memimpin di konsentrasi keahlian TPSM itu sampai bingung karena pasti harus buka kelas. Jadi dengan fasilitas yang sedemikian, mungkin memang animo masyarakat dan anak-anak lulusan SMP itu ke jurusan sepeda motor itu sangat tinggi di Purbalingga ini. Apalagi dengan yang tadi disampaikan, berarti sebenarnya kan banyak tawaran ya, dengan adanya kerjasama ini dari Honda. Tidak hanya di sekolah mereka digodok supaya bisa bekerja sesuai dengan standar Honda, tapi juga setelah mereka tamat masih tetap akan dijaga, ada peluang bagi mereka untuk tetap bisa menjadi binaan. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Made untuk hari ini. Nah, tadi kan sudah disinggung ya, bahwa sekolah lain itu masih grade B. Ini sudah ke grade A ya, SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi sudah melebihi lah. Iya. Oh, sekarang sudah mau ke A+ ini. Nah, mungkin tadi dari hasil penilaian akreditasinya mungkin bisa diceritakan hal-hal apa yang mungkin perlu ditingkatkan atau masukan-masukan yang diberikan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah baru. Iya. Ya, memang semangatnya bertumbuh. Iya. Jadi awalnya baru tahun lalu grade A, sekarang sudah ingin grade A+ gitu. Bertahun-tahun sampai A+ ya. Tapi tadi hasil dari audit kita ada beberapa memang kebutuhan yang kecil-kecil yang memang kurang lagi dikit itemnya. Jadi memang bisa ditambahkan. Mungkin kata Bapak Alif ya, tadi sudah infokan hasil ini sudah selesai gitu. Jadi bisa diterima. Jadi barang-barang yang memang itemnya kurang lagi beberapa item aja yang memang dibutuhkan. Tapi apresiasi untuk semangat dari kepala sekolah adalah yang memang ingin membuka TUK dan bikin TEVA ya, inspektori di bidang TBSM. Nanti akan kerjasama dengan salah satu cabang kita di Astra Motor Sanksi. Oh iya. Dan memang nanti tujuannya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja di dunia industri. Jadi sudah terjun langsung di industri, namun masih di lingkungan sekolah. Jadi untuk belajar bisnis. Jadi semoga dari itu siswa yang mengikuti program tersebut tamat dari SMK itu ada bayangan nih, terus saya ingin buka bisnis. Iya, betul sekali. Membuka peluang bisnis dan bisa membuka lapangan kerja. Bagi yang lain juga. Ya, lulusan SMK memang tujuannya ingin menciptakan SDM yang bisa siap kerja, bahkan bisa buka usaha. Bahkan program tersebut yang AEPP itu ya, Astra Motor Apprenticeship, di kami itu sekarang di Bali sudah ada sekitar 4 bengkel mitra AHM yang memang penghasilannya gak main-main gitu ya. Jadi bahkan sampai percontohan nasional, di mana omset itu per bulan rata-rata ada yang 120 juta. Oh, gila kan. Lulusan SMK loh, modal betul. semangat, niat, dan nanti ada kesempatan. Nah, kesempatan inilah yaitu program AEPP ini. Jadi kesempatan gak datang 2 kali, jadi kita harus siap dan ada niat dulu. Betul sekali. Tinggal nunggu timingnya aja gitu. Bisa bergabung dan bisa membuka lapangan kerja, bahkan punya anak buah kan keren gitu ya, betul sekali. Oke. Ya, ngomong-ngomong nih Bapak ya, kan sudah beberapa kali datang ke sekolah kita dan langsung keep in touch ya dengan anak-anak. Mungkin dari Bapak Made sendiri ada masukan bagaimana sih perkembangan sejak kita kerjasama ini ya, perkembangan anak-anak hingga saat ini. Untuk perkembangan anak-anak dari awal bergabung dengan kita di Teknologi 2020 sungguh pesat ya perkembangannya. Di samping itu juga memang kita bandingkan yang memang di awal tahun itu kan masih COVID. Jadi kita lihat secara online saja. Jadi memang di saat online itu kemampuan anak-anak kan diajari juga secara online. Betul. Jadi mungkin agak kurang dan kurang merasa juga. Dan bahkan ketemu guru pun belum pernah gitu secara langsung. Jadinya pas kita uji nasional di akhir kan ada uji kompetensi yang memang kita datangkan dari industri untuk menguji siswa-siswi yang lulusan SMK Negeri 3 Singaraja di ujian akhir tahun ya, dan dari nasional ya. Jadi nanti pada saat itu kita lihat nih perkembangannya dari tahun ke tahun
memang peningkatannya sangat pesat. Bahkan kita adakan uji kompetensi standar industri AHM itu diadakan di sini melalui SMK mitra binaan lain yang memang sudah TUK atau sudah grade A+. Kita dapatkan ternyata tiap tahun ada sekitar 20 yang lolos dalam uji kompetensi AHM standar industri. Bahkan sampai seperti itu level dari lulusan SMK. Oke, tepuk tangan boleh dong ya. Dan ini tentunya ya tidak terlepas juga dari kontribusi industri ke anak-anak juga, karena apalagi dengan kurikulum sekarang ya Pak Made ya, memang kita diharapkan bagaimana supaya sekolah itu semakin dekat dengan industri. Jadi kalau bisa sih saling sinkron memang ya, sehingga ketika anak-anak di sekolah belajar, jadi mereka memang sudah dikondisikan seperti bagaimana di industri seperti itu. Iya. Kalau misalnya dari segi budaya kerja, ada masukan nggak Bapak? Kalau dari budaya kerja, sebenarnya bisa diterapkan karena di kurikulum kita memang ada terkait dengan budaya kerja industri. Jadi kalau selama materi itu diterapkan dan dilaksanakan di sekolah, harusnya nanti pada saat kelihatan nanti pada saat siswa tersebut praktek atau PKL di industri. Jadi di sana akan sinkron antara materi yang diajarkan budaya kerja yang ada di sekolah sama yang di industri. Jadi diharapkan dengan praktek tersebut siswa memahami budaya kerja di industri dan bagaimana cara kerja sehingga nanti bisa meningkatkan revenue dari bengkel atau pendapatan entry segala macam. Jadi lumayan bagus sih untuk hasil dari beberapa ucapan kita yang mengaku telah menerima praktek dari SMK Negeri 3 Bahkan siswa-siswi yang telah lulus SMK Negeri 3 Singaraja sudah beberapa bergabung dengan jaringan kami. Ya sudah terdeteksi bahwa memang lulusan SMK Negeri 3 Singaraja siap kerja. Iya, itu baru mau saya tanyakan. Ada peluang rekrutmen nggak? Sudah langsung dijawab sama Pak Made ya. Kita tiap tahun kan memang ada rekrutmen. Kita adakan namanya job fair. Nah, job fair Honda itu kita tawarkan sudah sangat enak nih sebenarnya lulusan SMK sekarang ya. Kalau zaman dulu saya tamat SMK nyari lamar sana sini. Nah, kalau yang sekarang kita menawarkan dari industri, menawarkan ke siswa, tinggal siswa memilih saya mau di sini, saya mau di sini. Sudah sangat simpel sekali sebenarnya. Penting ada minat dan ada semangat dari siswa-siswi SMK Negeri 3 Singaraja yang ingin bekerja. Dan tentunya sebenarnya siap dengan tantangan dunia kerja ya Pak Made ya. Ya, siap dengan tantangan. Nah bagaimana ini sahabat Teknika? Mudah-mudahan saja apa yang sudah kita kupas dengan Bapak Made Putra Astika dari Astra Motor Bali untuk siang hari ini bisa memberikan gambaran bahwa pembelajaran di SMK Negeri 3 Singaraja khususnya di konsentrasi keahlian teknik sepeda motor itu kita sudah sangat sinkron ya dengan kebutuhan yang ada di industri dengan adanya kerjasama antara STEMSI dengan Astra Motor Bali. Oke Pak Made, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di radio kita. Mungkin lain kali kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan ya ke depan ada waktu lagi untuk kita ngobrol bareng. Oke, baik sahabat Teknika, demikian tadi obrolan kita di STEMSI Flash episode 11 bersama Bapak Made Putra Astika dari Astra Motor Bali. Sampai ketemu lagi di STEMSI Flash episode berikutnya. Selamat siang.